Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Pak Haji. Dama. Alhamdulillah Pak Haji sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Haji sebaliknya? Saya. Kita perkenalkan dulu. Beliau adalah Pak Peri, Ketua RT 04 RW 13 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Lengkap ya? Lengkap Pak Haji. Pak RT jadi RT berapa tahun? Udah 3 tahun Pak Haji. Sekarang periode kedua baru 4 bulan Pak Haji berjalan gitu. Itu pilihan langsung atau ditunjuk? Itu tadinya mau warga langsung, tapi ada calon yang menyalonkan. Jadi pemilihan. Pemilihan. Suara totalnya 88. Jadi demokratis Ya. berarti dipilih. Dipilih sama warga gitu Pak Haji. Udah yang kedua periode sekarang. 2 periode alhamdulillah. Kalau di DRT ada gajinya nggak sih? Gaji RT itu alhamdulillah dari Pak Haji ada 100.000. Oh, enggak dari negara. Kalau dari negara itu triwulan Pak Haji. Oh, ada? Ada. Berapa? Itu 235 per bulan. Oh, lumayan lah ya. Lumayan. Ada. Gitu. Ada Pak Haji. Direpel per 3 bulan. Per 3 bulan, kadang-kadang 2 bulan sekali. Kalau RT itu tanggung jawabnya apa tuh jadi RT? Tanggung jawab itu beban Pak Haji. Apa aja? Tanggung jawab sebagai pemimpin itu bukan hanya di dunia aja Pak Haji, karena di akhirat juga kita. Enggak, maksud tanggung jawabnya apa aja itu loh? Maksudnya mendata atau apa itu? Oh iya Pak Haji, itu satu mendata warga, keduanya mendata pendatang-pendatang kita agar terrealisasi apa yang akan terjadi di masyarakat kita gitu Pak Haji. Dengan pendataan itu kan kita lebih disiplin mana yang pendatang, mana yang warga tetap gitu. Karena kalau secara hierarki itu kan RT itu kan pemimpin paling rendah. Itu harus ada laporan nggak ke RW, ke kelurahan, kecamatan, itu biasanya harus yang dilaporkan apa biasanya? Biasanya yang dilaporkan ke kependudukan Kependudukan. Haji ya, KTP biasanya. Yang salah satunya ya itu Pak Haji, nomor induk warga. Nomor itu warga. Ya, induk warga. Jumlah total warga, jumlah pendatang warga. Itu kalau mau ada pemilu itu biasanya ada pendataan ulang atau gimana pemilu? Biasanya kalau pemilu ada pendataan ulang Pak Haji. Ada pendataan ulang. Biasanya kalau pemilu yang akan datang kan yang kemarin-kemarin, kalau misalkan bukan warga setempat ada pemilih susulan namanya gitu. Tapi beda dari absensi yang itu. Beda. Itu bisa. Bisa Pak Haji. Bisa. Kalau untuk ini apa? Raskin atau apa itu kan gini, apa namanya? Yang apa? Bantuan langsung tunai atau BLT itu. Ya Pak Haji. Itu apa pengajuan dari RT atau ditunjuk langsung dari sana gimana? Itu sebetulnya ada perintah dari kelurahan Pak Haji. RT tolong data yang benar-benar yang wajib menerima siapa aja. Saya tidak pilih-pilih Pak Haji sebetulnya sebagai ketua RT, karena itu uang masyarakat, uang pemerintah, saya masukin semuanya. Ya berarti harusnya kan peruntukannya untuk orang miskin, orang kaya juga dimasukkan. Enggak. Itu gimana? Enggak, kan ada tingkatannya Pak Haji ya. Kita juga lihat dulu. Jadi gini, kriteria orang miskin yang menurut Pak RT dimasukkan data itu yang seperti apa? Yang nggak punya motor atau gimana? Kriteria orang miskin. Ya. Satu yang usianya 55 tahun tidak bekerja. Walaupun hujannya gede, walaupun rumahnya gede tetap. Enggak. Yang satu yang tidak bekerja, yang tidak punya penghasilan sama sekali, tidak bersuami lah Pak Haji. Kriteria seperti Pak RT yang dulukan itu seperti kayak gitu. Satu yang tidak punya suami, yang tidak punya pekerjaan, punya penghasilan. Ya. Itu biasanya pengajuan dengan apa yang dikasih oleh pemerintah sama nggak? Sama. Tidak ada pemotongan Pak Haji, Nggak, alhamdulillah. maksudnya jumlah orangnya. Kita mengajukan berapa, keluar berapa? Oh tidak Pak Haji. Tidak. Kita mengajukan 70. Paling keluar 25 orang. Nanti pada saat terima nanti yang itu pada ada gesekan nggak? Ada gesekan sama Pak RT. Kenapa Pak RT saya tidak ada? Kenapa Itu Pak RT? menjawabnya gimana? Menjawabnya gimana? Jawaban saya simpel Pak Haji, karena saya sudah mendata sebetul-betulnya yang wajib ini menang, karena yang Memutuskan. mengeluarkan dan Yang memutuskan. itu kan negara. Iya. Nah, kita simpel aja. Sebagai ketua RT hanya mengajukan. Yang memutuskan Ya. dari atas. Dari atas gitu Pak Haji. Karena saya dengar di pemberitaan itu banyak, pada protes ke RT ini nggak dapat. Ternyata RT mas sudah mengajukan,
Tapi yang memutuskan dari atas belum tentu sesuai ajuan gitu. Benar Pak Haji, benar sekali itu. Kayak kemarin kan ada dari itu pasti warga ada yang nyerang gitu. Selalu ada Pak Haji, lewat WA, ada yang ke rumah juga, sampai ada yang marah-marah juga gitu Pak Haji. Jadi RT itu sebagainya tekanan Pak Haji. Itu dukanya. Dukanya. Sukanya apa jadi RT? Sukanya sih, ya kita mah seperti Pak Haji lah, niatnya kita ibadah aja Pak Haji. Yang namanya jadi ketua itu kan kalau di Syuudonan itu kita harus disyukuri lah, karena kalau kita nggak ada yang Syuudon kita nggak ada dapat ganjaran nantinya gitu Pak Haji. Jadi ada kerja sosial lah. Kerja sosial kalau saya. Sosial. Ya kalau saya ikhlas lah Pak Haji. Ibadah, ikhlas itu Ya. dari ibadah. Ya ibadah, tapi kita juga tidak munafik ya Pak Haji ya, benar nggak? Ya kalau misalkan ada orang ya kita ambil lah. Gila. Ibaratnya gini, kalau kata pepatah kan gini. Ya. Niatnya mah macul, tapi kalau ayah belut ambil. Ya Jadi, gitu Pak Haji. lain neangan belut tapi macul. Gitu. Ayah belut diambil. Ya. Jadi ketua RT mungkin sedikit sibuk, keluarga, anak, istri mendukung nggak? Kalau dulu mah 1 bulan 2 bulan udahlah, daripada warga rudet itu jadi beban, udah mundur aja. Tapi kita pelajari. Ada keberatan awal. Ada keberatan awal. Tapi kan kita semenjak awal kita tidak dikasih tahu sama RT yang sebelumnya bahwa gini nggak tahu, nggak tahu gitu. Jadi kita kerja sendiri, gimana caranya supaya happy, supaya enjoy warga gitu. Jadi kan nggak ada mentor, jadi sambil jalan aja bisa. Ya, Pak Haji. Pengalaman berarti yang menentukan di situ ya. Saya hampir 1,5 tahun Pak Haji, baru kita ketemu jalannya gitu. 1,5 tahun kita dapat. Berapa gimana caranya mengelola? Ya, gitu. Usia berapa sih? Sekarang 38 Pak Haji. Masih muda, udah jadi ketua RT. Nanti ada tahapan kan, yang namanya orang kan harus naik tingkat dari RT jadi RW ada. Oh ya Pak Haji. Kalau saya sih belum ada Pak Haji ya, jadi RW mah kita karena belum ada, karena kita kan di RT juga belum betul kayak diri sendiri mah kita belum betul lah gitu. Ya. Saya dengar Pak RT ini dulu santri. Oh enggak. Santri suka ikut Haji Said Belimul Apib. Ya. Biasanya pinter bersolawat gitu. Jadi solawat dulu suka panggung ikut dulu, sering. Sebetulnya kalau dibilang santri saya bukan Pak Haji. Ya kalau santri itu kan orangnya yang diem di kopong gitu kan ya Pak Haji, benar ya? Kalau kita mah cuman ikut-ikut aja Pak Haji, ikut juga nggak begitu ikut pesantren ngaji enggak. Tapi pada saat Pak Salimul Apib ada gitu. Pernah jadi vokalis? Pernah, tapi sholawat dulu kalau apa sholawat? Yang dulu yang favoritnya Pak RT itu apa? Banyak lah Pak Haji. Apa ya? Dua. Sama-sama ditodong untuk bersolawat. Oh siap. Tapi kalau sholat sekarang kita belum. Yang dulu kan katanya yang bersolawat kan bukan hanya manusia, solawat juga. Malaikat juga bersolawat. Betul Pak Haji. Betul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Salat siapa coba saya dengerin? Ya Rasulullah paling Pak Haji. Coba saya tes. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bagus. Indah suaranya. Makasih Pak Haji. Makasih. Suara kan gini, kalau suara bagus biasanya untuk kemana juga bagus. Baca Quran pasti bagus, karena warna vokalnya itu bagus. Adzan juga bagus. Alhamdulillah Pak Haji. Di musola sering jadi imam. Sering kalau misalkan ada tur-tur luar kota. Jadi imam. MLS. Favorit baca ayat apa favorit? Paling kuat tadi. Apa? Kuat tadi aku pintam si wahidati wa jalan. Coba kita dengerin untuk ini pendengar pemirsa YouTube dari channel Kakek Pot, coba ayat yang favorit yang biasa dilantunkan pada saat jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعلها منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Sadaqallahul Adzim. Indah. Kemarin saya ada bintang tamu, Gus Rofik. Dia habis Quran. Ya, saya tanya, karena dia kan indah suaranya, nadanya bagus. Saya tanya, apakah kalau di pesantren itu nada diajarkan? Ternyata tidak. Jadi itu inisiatif sendiri. Pertanyaannya, Pak RT punya nada ini diajarkan atau inisiatif sendiri nada seperti itu? Saya tidak ada yang ngajarin Pak Ji. Ini suara benar-benar cari-cari indahnya lah. Indahnya. Ya, seperti adan kan kita banyak pola Pak Ji. Biasanya kan kita adan di luar masjid sama saya. Masjid depan, masjid bawah. Saya adan suaranya gini beda lagi gitu. Jadi masyarakat ini siapa gitu. Bertanya-tanya ini Pak RT, tetap Pak RT, maka jadi beda lagam Pak Ji. Beda lagam. Ya. Coba adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya beres itu. Ya, cukup. Indah. Mohon maaf tadi saya koreksi tentang membaca Al-Fatihah. Jadi gini, kalau kita mau meneruskan itu harus ayatnya dibaca. Jadi gini, tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumuddin. Kalau seandainya kita mau berhenti, harus berhenti. Jadi gini, tadi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti, Malik Yaumuddin. Kalau mau diteruskan, harusnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik. Kalau tadi sambung, jadi itu kurang tepat. Itu aja yang saya koreksi ya. Pak Ji, makasih. Jadi, kalau disambung harus mima. Oh iya, makasih. Ya, pakai. Itu ilmu Pak Ji. Terima kasih bincang-bincangnya. Oh, terima kasih. Jadi saya baru terharu, saya merinding. Suara Pak RT bagus sekali. Makasih Pak. Jadi kapan-kapan nanti kita undang di panggung bersolawat. Kalau saya suka bersolawat, tapi suara saya pas-pasan. Sama Pak Ji. Aku mau gimana juga kan jadi Pak Ji. Oke, terima kasih Pak RT ya. Sama-sama Pak Ji. Iya. Mohon maaf Pak Ji, ada bagus. Ada kesalahan. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Peri, Ketua RT 04. Ternyata suaranya bagus. Semoga ini ya bisa dinikmati oleh para pemirsa semuanya. Sampai jumpa.